Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in. Qala asy-syarihu rahimahullah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, wa amma qawlu jam'in, adapun pendapat segolongan ulama yang mengkombinasikan akhlaqul abdi husnuha wa sayyi'uha innama hiya min kasbihi wa ikhtiyarihi. Apakah perbuatan manusia itu, perbuatan baik, perbuatan jelek itu, apakah hasil usaha perbuatannya, pilihan? Fayuhmadu wa yusabu ala jamiliha, dia dipuji dan dapat pahala kalau baik. Wa yudhammu wa yu'aqabu ala sayyi'iha, dan dia dicela, dihukum kalau perbuatan itu jelek. Apakah itu pilihan? Wa illa, ya, itu pilihan. Berbuat baik atau berbuat jelek. Buat baik dipuji dapat pahala, buat jelek dicela dapat dosa. Itu pilihan. Mau minum khamar atau mau minum zam-zam, mau buat dosa atau buat pahala, itu pilihan. Wa illa, kalau tidak demikian, la batalal amru bihi, maka batallah perintah berbuat baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, berbuat baiklah kamu dengan akhlakul karimah. Listihalatihi fil matbu'i alaihi, karena tidak mungkin manusia melakukan suatu perbuatan kalau dia memang terpaksa, dipaksa, matbu', tak ada pilihan. Seperti wayang yang dimainkan oleh dalang, tak ada pilihan. Itu menunjukkan bahwa kita bebas. Kastihalati amril a'ma bil ibsar, seperti tak bisa orang buta diperintah untuk melihat. Fayuraddu bi anna dzalika la hujjata fih, maka pendapat ini ditolak. Ini tidak bisa jadi hujjah, argumen. Lima qarrarnahu, sebagaimana yang sudah kami tetapkan, anna aslahu jibilliyun, perbuatan itu adalah sifat bawaan manusia. Wa amma isti'maluhu fima umira bihil abdu wa sarfuhu amma nuhiya anhu faqtisabiyun, perbuatan manusia itu jibilli, majabaltahu, sesuatu yang diberikan Allah, ditetapkan Allah, tapi menggunakannya untuk yang baik atau menjauhi yang jelek, maka itu adalah iktisabi. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Ada namanya al-kasbu wal ikhtiyar. Allah berikan kepada saya al-qudrah, kemampuan untuk berbuat. Allah berikan pada saya iradah, kehendak untuk melakukan sesuatu. Itu jibilli, pemberian Allah terhadap diri saya, dan saya menggunakannya untuk yang baik, itu iktisabi. Itu usaha saya, itu perbuatan saya. Saya punya kemampuan, saya punya kehendak, itu jibilli, pemberian Allah. Tapi menggunakannya untuk yang baik, maka itu hasil usaha saya. Itulah al-kasbu wal ikhtiyar. Sedangkan Jabariyah tak begitu. Jabariyah semua ini terpaksa karena mengikut ketetapan Allah. Ala annahu qad yuqalu, kemudian ada pendapat yang mengatakan la khilafa fil makna, itu hanya beda redaksi aja, maknanya enggak beda. Faman qala innahu jibilli, ada orang yang mengatakan itu pemberian Allah, nazara ila aslihi, kalau dilihat dari asalnya itu pemberian Allah. Wa man qala innahu muktasabun, kalau ada orang yang mengatakan itu adalah perbuatan manusia, al-kasbu, hasil usaha, nazara ila ma yusta'malu fih, dilihat dari hasil kerjanya. Wa bidzalika yujma'u aidan bainal haditsaini as-sabiqaini anifan ad-dallaini ala annahu jibilliyun. Maka dengan demikian dapatlah dikombinasikan antara dua hadis yang baru saja disebutkan, menunjukkan bahwa perbuatan manusia itu jibilli, sesuatu yang diberikan Allah. Wal haditsus sabiq qablahuma, dan hadis sebelum yang dua ini, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya.
Wa innar rajula, ada seseorang, la yablughu bihusni khuluqihi darajatas saimil qaim. Ada orang dengan perbuatan akhlakul karimahnya yang baik sampai hampir mencapai derajat orang puasa dan orang qiyamul lail. Adallu ala annahu muktasabun. Itu menunjukkan bahwa perbuatan manusia itu adalah hasil usaha. Ada seseorang dengan perbuatannya, sholat malamnya, tahajudnya, puasa sunatnya, itu kan menunjukkan muktasabun, hasil usaha, perbuatan dia. Asalnya dari Allah, penggunaannya dari manusia itu. Wala yustadallu biktisabihi wala bikaunihi jibillah ala iktisabil wilayati wan nubuwah. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai dalil bahwa manusia itu punya usaha, manusia juga punya sifat bawaan yang diberikan Allah, lalu kemudian dijadikan dalil bahwa menjadi wali dan nabi itu adalah iktisab, hasil usaha manusia. Wa man istadalla bidzalika ala hadza, siapa yang berdalil karena perbuatan manusia itu al-kasbu wal ikhtiar, hasil usaha, maka menjadi wali dan nabi juga adalah hasil usaha seseorang. Faqad wahima, dia keliru. Lima bainahuma minal farqil wadihi, karena antara keduanya ada perbedaan yang sangat jelas. Li'annal iktisaba sama lahu dakhlun, karena hasil usaha ini dalam masalah ini lahu dakhlun. Wa in qulna innahu gharizatun li'annal iktisaba sama lahu dakhlun. Sama di sana dalam pendapat ini bahwa iktisab, hasil usaha manusia itu adalah tambahan, dakhlun. Ini pokoknya, qudrat dengan iradat ini pokoknya. Iktisab itu tambahannya. Pokoknya, modal dasarnya adalah al-qudrat, kemampuan, iradat, kehendak. Iktisab itu buahnya. Wa in qulna innahu gharizatun, kalau kita katakan bahwa itu adalah insting, bawaan, basic insting, bawaan. Amma fi hadzaini, adapun dalam masalah kewalian dan kenabian, fala dakhla liktisabil abdi fihi ma biwajhin, maka tidak ada intervensi bahwa kewalian dengan kenabian itu hasil usaha manusia. Tidak, itu murni pilihan Allah. Fakam min amilin lam yanal minhuma syai'an. Berapa banyak orang yang banyak amalnya tapi tidak jadi wali dan tidak jadi nabi. Li'annahuma, karena menjadi wali dan jadi nabi itu mahdhu tawallil haqqi, adalah murni, pure, original. Itu memang tawallil haqqi, Allah yang memberikannya. Lil wali, kepada wali, awin nabi, kepada nabi. Wa hadha tawalli min ja'lihi ta'ala. Pengangkatan orang jadi nabi, jadi wali itu adalah perbuatan Allah. Wa in'amihi, nikmat dari Allah. Wa fadlihi, keutamaan dari Allah. Fala dakhla, maka tak ada intervensi di sana. Li fi'lil abdi fihi biwajhin, tak ada intervensi perbuatan hamba dalam dilihat dari aspek apapun. Wa min tsama yukaffaru man qala, maka kafirlah orang yang berpendapat innan nubuwata muktasabatun, bahwa kenabian itu hasil usaha. Tidak. Kenabian itu adalah jibillah, pilihan Allah, ketetapan Allah, bukan hasil usaha manusia. Nabi Musa jadi nabi, makanya orang-orang filsafat itu komplain, masa Nabi Muhammad jadi nabi? Yang layak jadi nabi itu Sokrates, Aristoteles, orang dia mikir capek-capek kok. Nah, ini kalau begitu bisa kafir. Wa min tsamma yukaffar, kafir man qala innan nubuwata muktasabatun. Summa wajhu ifradihi bidzikri, kenapa disebutkan secara tersendiri? Ma'annahu min khisalit taqwa, padahal ini bagian dari sifat taqwa. Wala tatimmu illa bihi, tidak sempurna kalau tidak taqwa. Ar-raddu ala man yadhunnu annaha al-qiyamu bihuquqillahi ta'ala faqat. Ini membantah orang yang menyangka bahwa itu hanya melaksanakan hak Allah saja. Idz katsiran ma yaghlibu ala man ya'tani bil qiyami bihuquqihi, karena banyak orang yang melakukan perbuatan menunaikan hak Allah wal in'ikafi ala mahabbatihi wa khasyatihi, lalu kemudian dia terus melakukan perbuatan amal soleh karena cinta dan takut pada Allah,
ihmalu huquqil ibadi bil kulliyah, lalu kemudian dia tidak melaksanakan hak manusia. Maka dibantah Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Karena ada sebagian manusia cukup beriman kepada Allah, cinta pada Allah, takut pada Allah, zikir, baca Quran, tahajud, puasa sunat, enggak perlu bergaul sama manusia. Dibantah. Awit taqsiri fiha. Wa ma dara annal jam'a bainal haqqaini azizun jiddan. Bahwa menggabungkan antara hak Allah dengan hak manusia sangat agung dan mulia. La yaqwa alaihi illal kummal. Tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali orang-orang yang sempurna. Minal anbiya was siddiqin. Dari kalangan para nabi dan orang-orang yang siddiqin. Level kedua, as-siddiqin was syuhada was salihin. Abu Bakar itu termasuk siddiqin. Yang perempuan masuk siddiqin adalah Maryam. Wa ummuhu siddiqah. Ibu Nabi Isa itu siddiqah. Wa min thamma fassaru salih alladhi yad'u lahu kull. Oleh sebab itu mereka menafsirkan salih yang selalu didoakan oleh setiap orang, kullu musallin, setiap orang yang salat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahi salih. Salihin. Siapa itu? Fi tasyahudihi, setiap tasyahud kita sebut bi annahul qaimu bihima. Yang dimaksud di situ wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin adalah orang-orang yang mampu melaksanakan dua-duanya, hak Allah dan hak manusia. Hablum minallah, hablum minanas. Wa fi dzalika munasabatun tammatun li hali Mu'adz. Itu sesuai dengan kondisi Mu'adz bin Jabal. Fa innahu wassahu bidzalika 'inda ba'sihi ila al-Yaman. Nabi SAW memesankan kepada Mu'adz, kau jaga dua ini wahai Mu'adz, hak Allah dengan hak manusia ketika diutus ke Yaman. Mu'alliman lahum. Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman menjadi guru agama Islam, wa qadiyan, menjadi hakim, pemutus perkara. Wa man huwa kadzalik yattarru li mukhalatatin nas. Siapa yang punya tugas seperti Mu'adz, maka dia mesti bergaul dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan pergaulan yang baik. Wa yahtaju lidzalika ma la yahtajuhu, maka dia membutuhkan itu ma la yahtajuhu man la yukhalituhum. Dia memerlukan itu sesuatu yang tidak diperlukan orang yang tidak bergaul dengan banyak orang. Rawahu Tirmidzi bi kasril fauqiyati wal mim. Tirmidzi, ta-nya baris bawah, mimnya baris bawah. Wa qila bi dhammiha Turmuzi. Turmuzi. Wa fi jami'ihi, dalam kitab Sunan Tirmidzi disebut juga Sunan Tirmidzi, disebut juga Jami' Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun, hadis hasan. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar, diucapkan Nabi kepada Abu Dzar, lamma jaa ilaihi wa huwa mukhtafin bi Makkah, ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersembunyi di Makkah. Fa aslama, dia masuk Islam. Fa aslama wa aradal maqama ma'ahu sallallahu alaihi wasallam, dia mau menetap sama Nabi di kota Makkah. Wa harisa alaihi, sangat ingin. Fa alima sallallahu alaihi wasallam annahu la yaqdiru alaihi, Nabi tahu bahwa Mu'adz tak sanggup melakukan itu. Fa amarahu ayyalhiqa biqaumihi, maka Nabi menyuruhnya supaya dia bergabung dengan kaumnya, asa ayyanfa'ahumullah, supaya dia lebih bermanfaat, dijadikan Allah bermanfaat bagi kaumnya. Wa qala, kata Nabi, ittaqillaha, pulanglah engkau, bergabung dengan kaummu, berinteraksi sosial dengan mereka, tapi jangan lupa ittaqillah, takutlah kepada Allah. Haitsuma kunta, dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, kalau kau buat dosa iringi dengan perbuatan baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, maka kau bergaul dengan orang banyak dengan akhlakul karimah yang baik. Al-hadis dan seterusnya. Wali Mu'adz lamma ba'atsahu ila al-Yamani kama marra anifan, ketika Nabi mengutusnya ke Yaman. Wa qadim tathala radhiyallahu anhu hadhihi al-wasiyah, Mu'adz bin Jabal melaksanakan wasiat ini. Wa min thamma lamma ba'atsahu Umar bin al-Khattab ala amal, ketika Umar bin Khattab mengutusnya untuk suatu pekerjaan. Qadima minhu wa laysa ma'ahu syai', dia kepulang enggak bawa apa-apa. Fa'atabathu imra'atuh, istrinya menegurnya. Faqala laha kana li dhaghid, aku dalam keadaan kesulit. Ay may yudayyiq alayya,
wa yamna'uni min akhadhi syai'in. Aku sulit dan aku tidak bisa mengambil sesuatu. Wa arada rabbahu azza wa jalla. Kenapa kau pulang enggak bawa apa-apa? Aku dalam keadaan kesulitan. Dia membuat aku sulit, sempit, dan dia mencegah aku untuk mengambil sesuatu. Yang dimaksudnya adalah Allah. Dia tak mau mengambil walaupun halal karena dia orang yang zuhud. Fadhannat imra'atahu anna Umar ba'atha ma'ahu raqiban. Istrinya menyangka Umar mengirim seorang pengawas untuk mengawasi Mu'adz. Faqamat tashkuhu ilan nas. Lalu dia melaporkan itu kepada orang banyak. Ini suami saya dikirim pula intel untuk mengawasi dia. Padahal yang dimaksudnya adalah fa'arada rabbahu. Saya tidak bisa ngambil apa-apa karena ada yang mengawasi saya. Maksudnya adalah rabbahu, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak mau mengambil apa-apa. Wa huwa jami'un li sa'iri ahkami syari'ati. Hadis ini jami' mencakup semua ajaran hukum-hukum Islam. Idh hiya la takhruju 'anil amri wan nahi. Karena tak keluar dari perintah dan larangan. Fa huwa kullul Islam. Inilah semua ajaran Islam. Apa perintahnya? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kepada engkau dimanapun kau berada. Apa perintah yang kedua? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Kalau kau melakukan perbuatan yang jelek, iringi dengan perbuatan baik. Apa perintah ketiga? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaul dengan orang dengan akhlak yang baik. Li'annahu mutadamminun lima tadammanahu hadits Jibril minal Islam wal iman wal ihsan. Karena hadis ini mengandung isi hadis Jibril. Hadis mana itu? Akhbirni anil Islam, wa akhbirni anil iman, wa akhbirni anil ihsan. Wa lamma tadammanahu ghairuhu minal ahadits allati walima tadammanahu ghairuhu walima tadammanahu ghairuhu minal ahadits allati 'alaiha madarul Islam mimma sabaq. Dia juga mengandung hadis-hadis yang dikandung oleh hadis-hadis lain yang terkait dengan ajaran Islam sebagaimana yang sudah disebutkan. Ala anna fihi tafsilan badi'an. Hanya saja dalam hadis ini disebutkan secara detail dan terperinci. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Kalau kau melakukan perbuatan dosa, iringi dengan perbuatan baik untuk menghapusnya. Dan kau bergaul dengan orang. Detail. Fa innahu ishtamala ala thalathati ahkam. Dia mencakup 3 hukum. Kullun minha jami'un fi babihi. Semuanya mencakup semua bab-bab. Wa murattabun ala ma qablahu. Dan susunannya sesuai dengan yang sebelumnya. Awaluha, ada 3. Level yang pertama, yata'allaqu bihuquqillahi bidzat. Tentang hak Allah. Apa hak Allah? Ittaqillah, takutlah pada Allah. Haitsu ma kunta, dimanapun kau berada. Wa bi ghairiha bi tariqit tab'i. Mengikuti dengan cara mengikuti yaitu takut takwa kepada Allah. Wa tsaniha, yang kedua, yata'allaqu bi haqqil mukallafi kadzalik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Kalau kau buat salah dosa, taubat, iringi dengan perbuatan baik. Wa tsalisuha, yang ketiga, yata'allaqu bi huquqin nas, terkait dengan hak manusia. Wa khaliqin nasa, bergaullah dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Wa fi ba'dhin nusakhi, dalam sebagian naskah, yang dimaksud naskah di sini dalam sebagian naskah kitab Sunan Tirmidzi atau Jami' Tirmidzi. Jami' Tirmidzi dengan Sunan Tirmidzi kitabnya satu. Jami' karena di situ mencakup akidah, hukum dan akhlak. Disebut Sunan karena isinya adalah sunnah-sunnah. Dalam sebagian naskah Sunan Tirmidzi kata Imam Abu Isa At-Tirmidzi hasanun sahih. Hadisnya hasan sahih. Wa hadhihi al-ibaratu taqa'u lit-Tirmidzi fi jami'ihi katsiran. Kalimat hasan sahih banyak ditemukan dalam kitab Sunan Tirmidzi. Wa li ghairihi kal Bukhari qalilan. Tapi dalam Bukhari sedikit. Wastashkalal jam'u bainahuma ma'a ma bainahuma min at-tadad. Tak bisa digabungkan antara hasan dan sahih karena hasan sahih itu sendiri kontradiktif. Fa inna sahih, sahih artinya alladzi ittasala sanaduhu, sanadnya bersambung. Bi ayyakuna kullun min ruwatihi sami'a dzalikal marwi min syaikhihi. Seorang rawi mendengarkan hadis itu dari gurunya, dari gurunya, sanadnya bersambung.
ma'attisafi kullin minhum bil adalati wad dhabti. Setiap rawi punya sifat adil, menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil, wad dhabti, orangnya juga dhabit, kuat ingatan. Bi ayyakuna yaqzan mutqinan, orangnya sadar dan profesional. Ma'as salamati minasyudzuz, tidak boleh ada bertentangan dengan riwayat lain. Syadz artinya mukhalafatus thiqah liman huwa awsaq minhu, berbeda riwayat yang thiqah dengan perawi yang lebih thiqah. Thiqah artinya terpercaya. Bi alla yukhalifar rawi fi riwayatihi man huwa arjah minhu. Seorang periwayat tidak boleh riwayatnya itu bertentangan dengan periwayat yang lebih kuat. Inda ta'assuril jam'i bainar riwayataini, ketika sulit untuk mengkombinasikan antara dua riwayat. Famata asbata ar-rawi an syaikhihi syai'an fanafahu man huwa ahfaz. Kalau seorang periwayat menetapkan sesuatu dari gurunya, kemudian ada orang yang lebih hafiz, lebih banyak ilmunya, lebih kuat hafalannya, au aktsaru adadan, atau lebih banyak jumlahnya, au aktsaru mulazamatan, atau lebih lama bergurunya, summiya marwihu syadzan, maka hadisnya itu disebut dengan syaz. Wa fi qabuli mithli hadza khilaf, menerima hadis syadz ini ulama ikhtilaf. Fal fuqaha wal usuliyuna yaqbalunahu, ahli fikih dan ahli usul fikih menerima hadis syadz. Fayaquluna al muthbit muqaddamun ala nafi, hadis yang menetapkan lebih dikedepankan daripada yang menafikan. Wal muhadditsuna wa wafaqahum asy-Syafi'i alai anhu yaruddunahu, sedangkan ahli hadis Imam Syafi'i mengikut pendapat mereka ini, menolak. Apa pendapat mereka? Al-jama'atu aula bil hifzi minal wahid. Itu kaedahnya. Perawi-perawi yang banyak itu dihukum lebih hafiz daripada satu orang rawi. Ai li'anna tatarruq as-sahwi ilaihi aqrab min tatarruqihi ilaihim. Karena silapnya satu orang rawi lebih mungkin daripada silapnya banyak rawi. Kalau satu orang mungkin saja dia silap, tapi kalau banyak tak mungkin, karena pasti yang satu itu akan membetulkan yang lain. Kalau silap satu orang, tak mungkin silap berjamaah. Wa hina idzin faraddu qaulil jama'ati bi qaulil wahid ba'idun. Jika demikian, maka menolak pendapat jamaah dengan pendapat satu orang ba'id, tak mungkin, mustahil. Wa ma'as salamati minal illatil qadihah, dan hadis ini pula tidak terdapat ada illat. Illat itu sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadis. Ada sebab kecil yang merusak kesahihan hadis. Contohnya irsal khafi atau ittirab. Irsal khafi ayyarwi amman laqiyahu ma lam yasma'hu minhu. Dia meriwayatkan hadis dari seseorang yang pernah dia jumpai, tapi dia tak pernah mendengar hadis dari orang itu. Pernah kau jumpa dengan dia? Pernah. Tapi dia tak pernah mendengar hadis dari orang itu, tapi saat meriwayatkan seolah-olah dari orang itu. Mursal khafi namanya. Wal ittirab, ittirab itu dua riwayat yang tak bisa diamalkan. Ittirab artinya gonjang-ganjing, kacau balau. Dua riwayat yang kontradiktif, tapi keduanya sama. Tidak ada yang lebih kuat. Kalau bisa lebih kuat, maka bisa ditarjih. Arjah dengan marjuh. Tapi tak bisa, maka ittirab. Yang kedua, al-hasanu li dzatih. Yushtaratu fihi hadha syurut al-khamsah. Hadis hasan li dzatih mesti ada 5 syarat. Apa itu syaratnya? Ittisalus sanad, sanad bersambung. Adawatur rawi, rawinya adil. Dhabtur rawi, rawinya kuat ingatan. Rawi itu maksudnya periwayat. Salamatun minasyudzuz, tak boleh ada syadz, bertentangan dengan periwayat yang lebih thiqah. Salamatun minal illal, tak boleh ada illat, sebab kecil yang merusak. Illa fi syartis salis, syaratnya 5, tapi kurang pada syarat yang ketiga. Apa itu? Wa huwa dhab. Kalau sahih cukup 5, kalau hasan khiffatud dhab, kurang dhabit. Kurang dhabitnya berapa persen? 25%. Jadi kalau hafalan hadis yang ini 100, yang ini 75, maka yang 100 ini sahih, yang 75 ini hasan, karena khiffatud dhab, kurang dhabit. Farawis sahihi
riwayat hadis sahih yushtaratu ayyakuna mausufan bidhabtil kamil. Kekuatan hafalannya kamil, sempurna, kama taqarrara, sebagaimana yang sudah dijelaskan. Warawil hasan, sedangkan riwayat hadis hasan la yushtaratu ayyablugha tilka darajah. Tak perlu dia sampai ke level sempurna. Wa in kana laisa 'ariyan 'anid dhabti fil jumlah. Tapi tetap dia punya dhabit secara keseluruhan. Kalau dhabitnya 100, sahih. Kalau dhabitnya 75, hasan. Kalau di bawah itu dhaif. Wa amma mutlaqul hasan, adapun hadis hasan, fa huwa alladhi ittasala sanaduhu bis saduq ad-dhabit. Sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh seorang perawi yang terpercaya, dhabitul mutqin ghaira tammiha, dhabit tapi tidak tamam, kurang sempurna. Au bid dhaif, atau diriwayatkan dhaif bima adal kadhib. Seorang periwayat yang dhaif, lemah hafalannya, tapi tidak sampai pendusta. Idza atudida, kalau ada hadis dhaif, riwayatnya tak sampai pada level pendusta, kemudian hadis ini didukung oleh hadis lain, maka naik derajatnya menjadi hadisun hasan. Contohnya mana? Hadis selesai salat mengusap wajah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mengusap wajah setelah selesai salat itu hadisnya dhaif. Tapi karena jalurnya banyak, irtaqat darajatuhu ilal hadisil hasan. Naik derajatnya menjadi hadis hasan. Yang ngomong begitu Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ma'a khuluwil qismaini, dan tidak terdapat dua. Pertama, tidak ada syuzuz, yang kedua tak ada illat. Syuzuz mukhalafatu thiqah liman huwa awsaq minhu. Berbeda riwayat dia, bertentangan, kontradiktif riwayat dengan riwayat yang lebih thiqah. Illat sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadis. Ada sebab kecil yang merusak kesahihan hadis. Idza taqarrara dzalik, kalau sudah jelas seperti itu, zahara wajhu istishkalil jam'i. Maka tak mungkin digabungkan antara hasan dengan sahih, karena hasan dan sahih kontradiktif. Lalu kenapa bisa hukum hadisnya hadza haditsun hasanun sahih? Waqad ajaba al-muhadditsun, ahli hadis memberikan jawaban bi ajwibatin kulliha madkhulatun, dengan banyak jawaban, tapi sebetulnya satu jawaban dengan jawaban yang lain itu saling terkait. Kama hiya mubayyinatun fi syuruh alfiyatil hadis, sebagaimana dijelaskan dalam syarah-syarah alfiyatil hadis wa ghairiha, dan kitab-kitab yang lain. Wa aqwamuha, pendapat yang paling kuat, in kana lahu sanadani, kalau ada hadis itu punya dua sanad, kana wasfuhu bil hasani min jihati ahadihima, salah satunya hasan, wa bis sihhati min jihatil akhar, yang satu lagi sahih, maka wahina idzin fama qila fih hasanun sahih aqwa mimma qila fihi sahih. Maka kalau ada hadisnya itu disebutkan hasan sahih, itu lebih kuat daripada sahih, lianna kathratat turuqi tuqawwihi, karena banyaknya jalur-jalur periwayatan membuat dia menjadi lebih kuat. Jadi kalau kita temukan hadisnya satu tapi sanadnya banyak sekali dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, ini kan mubazir Pak Ustadz, ngapain disebutkan satu aja cukup? Orang nggak ngerti sanad. Makin banyak sanad, maka makin kuatlah hadis itu. Makanya sering nanti ketemu di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, hadisnya satu, sanadnya banyak sekali. Maka banyaknya sanad itu tuqawwihi, menguatkan. Jadi kalau ada hadza haditsun hasanun sahih, ini hadis hasan sahih, apa maknanya? Sanadnya dua, yang satu hasan, yang satu sahih, dan itu lebih kuat daripada hadis sahih. Wa in kana lahu isnadun wahidun, gimana kalau hadis itu sanadnya satu? Kana wasfuhu bihima, disebut dia hasan sahih, min haitsu taraddudi a'immatil hadisi fi hali naqilihi, maka ada salah satu periwayat dalam hadis itu yang ulama hadis ikhtilaf tentang status dia. Lianna dzalika yahmilul mujtahid ala annahu la yasifuhu bi ahadil wasfaini bal yaqulu hasan. Maka si ulama yang berijtihad untuk mentashih dan mentad'if, mensahihkan, mendhaifkan hadis ini, kata dia hasan, ai bi'tibari wasfi naqilihi inda qaumin hasan, sahihun bi'tibari wasfihi inda akharin.
wa ghayatuhu annahu hudhifa minhu harfit taraddud. Maka dibuang di situ huruf kontradiktif. Li'anna haqqahu an yaqula fih, sebenarnya diucapkannya hasanun au sahih. Bila dilihat dari satu aspek hasan. Tapi kalau ulama lain melihatnya sahih, karena ada ikhtilaf tentang rawinya. Wa ala hadza fama qila fihi hasan sahih duna ma qala fihi sahih li'anna al-jazm aqwa min at-taraddud. Fama qila fihi hasan sahih, maka hasan sahih itu di bawah level sahih, karena yang jazam lebih kuat daripada yang kontradiktif. Hasanun sahih, kalau sanadnya dua, maka satu sanad hasan, satu sanad sahih. Kalau begini ceritanya, maka hadis hasan sahih lebih kuat daripada hadis sahih. Alasannya karena jalur hasan sahih lebih banyak. 2, 1, maka 2 lebih kuat. Kalau sanadnya 1, maka di periwayatnya terjadi ikhtilaf. Yang satu ulama mengatakan hasan, yang satu ulama mengatakan sahih. Maka begini, yang sahih lebih kuat daripada hasan sahih. Kenapa? Karena yang sahih ini jazam, pasti. Sedangkan hasan sahih taraddud, kontradiktif. Maka itulah gunanya takhrij. Dengan takhrij kita bisa tahu sanad hadis ini berapa sebetulnya. 1, berarti kontradiktif pada rawinya. Dari mana kita mengetahui rawi itu kontradiktif? Lihat di kutubut tawaqat wa tarajim war rijal. Ulama sudah mengkaji itu semua. Kalau hadis itu ada dalam kitab Muwatta, di mana kita cari biografinya? Is'aful Mubatta bi Rijalil Muwatta Imam As-Suyuti. Atau kita baca Imam Ibnu Abdul Bar, At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid. Kalau hadis itu ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, kemana kita melihat rawinya? Sudah disusun ulama Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Karena terlalu besar, diringkas Tahdzibul Kamal. Diringkas lagi Tahdzibut Tahdzib. Diringkas lagi Taqribut Tahdzib. 2 jilid paling tipis, Taqribut Tahdzib. Kalau mau cepat buka Taqrib. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa bihadza yu'lamu, maka dengan demikian dapat difahami anna qaulat Tirmidzi katsiran. Ucapan Imam Tirmidzi banyak. Hadza haditsun hasanun sahihun gharibun la na'rifuhu illa min hadzal wajh. La yunafil jawab al-madhkur. Kalimat ini tidak menafikan jawaban-jawaban ini. Khilafan liman za'amahu lima alimta annahu idza qila dzalika fi dhi isnadin wahidin kana bi'tibari ikhtilafil a'immati fi hali naqilihi. Kalau sanadnya 1, kenapa bisa hukumnya banyak? Karena ulama ikhtilaf tentang seorang periwayat. Ulama apa yang ikhtilaf itu? Ulama jarh wa ta'dil. Jarh artinya luka, ta'dil artinya adil. Ulama yang mentajrih, fulan siqah, fulan hujjah, fulan saduq. Kata ini siqah, kata ini saduq. Ikhtilaf ulama tentang satu rawi. Gimana menurut pendapat kamu si fulan? Siqah, siqah, hujjah. Gimana menurut pendapat kamu si fulan? Saduq. Kana bi'tirabari ikhtilafil a'immati fi hali naqilihi. Ulama ikhtilaf pada salah satu perawinya. Au fi dhi isnadaini, atau punya 2 sanad. Kana bi'tibarihima, dipandang salah satu sanad atau dipandang satu sanad lagi. Wa asyaral musannifu rahimahullah ta'ala biqaulihi, itulah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, wa fi ba'dhin nusakh. Itulah yang diisyaratkan, yang tunjukkan Imam Nawawi, wa fi ba'dhin nusakh, dalam naskah lain, ila akhirih dan seterusnya. Ila anna nusakh at-Tirmidzi, karena dalam naskah-naskah Imam Tirmidzi itu takhtalifu katsiran fit tahsin wat tashih. Karena terdapat banyak ikhtilaf tentang tahsin wat tashih. Jadi dapatlah kita fahami bahwa tahsin dan tashih, mensahihkan dan mendhaifkan hadis ini adalah perkara ijtihad. Jadi kalau ulama fikih berijtihad halal, haram, makruh, mubah, tentang kurban misalnya, mazhab Syafi'i mengatakan, mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan sunat muakkad, tapi mazhab Hanafi mengatakan wajib. Ikhtilaf mereka. Maka dalam ilmu hadis pun ikhtilaf mensahihkan dan mendhaifkan.
Makanya jahillah orang yang mengatakan ini sudah dihukumkan oleh Syekh Albani sahih. Ternyata kalau kita buka kitab At-Ta'rif bi'awhami man qasama sunan baina sahih wa dha'if, kata Syekh Mahmud Said Mamduh bal sahih. Kenapa Syekh Albani mengatakan dhaif? Karena dia tengok satu jalur. Kenapa Syekh Mahmud Said Mamduh mengatakan ini sahih? Karena dia lihat banyak jalurnya. Macam ini. Ada akal manusia ini, ada ini. Tapi mereka sudah berijtihad untuk menetapkan itu. Yang tak boleh itu kita fanatik, ta'assub kepada satu pendapat sampai menyalahkan yang lain. Wa fi ukhra hasan gharib. Wa sababu dzalika ikhtilafur ruwat anhu li kitabihi wadh-dhabitin lahu. Kenapa bisa hasan gharib? Karena perbedaan perawi pada tulisannya, pada kitabnya, wadh-dhabitin lahu, perbedaan orang-orang yang dhabit kuat hafalannya tentang itu. Maka dikatakannya gharib. Thumma tahsinuhu li hadzal hadis. Kalau dia mengatakan hadis ini hasan, muqaddamun ala tarjih ad-Daraqutni irsalahu. Nah, ini kaidah lagi. Kalau Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasan, Imam Daraqutni mengatakan hadis mursal, berbenturan antara hasan dengan mursal, siapa yang dikedepankan? Muncul kaidah tahsinud Tirmizi muqaddamun ala tarjihid Daraqutni. Dil qaidatil muqarrarah annal musnid li ziyadati ilmihi muqaddamun alal mursil. Orang yang meriwayatkan secara sanad bersambung karena ilmunya yang lebih dikedepankan riwayatnya daripada orang yang meriwayatkan secara mursal. Mursal itu apa? Ayyaqulat tabi'iyyu qala Rasulullah SAW. Seorang tabi'i berkata, Rasulullah bersabda, ma saqata minhu sahabi, tak ada sahabat Nabi di dalamnya. Hilang sahabat, tiba-tiba langsung ke tabi'in. Namanya hadis mursal. Orang yang meriwayatkannya namanya mursil. Wa amma tashihu lahu fi tilkan nuskhah. Adapun dia menyatakan hadis ini sahih dalam naskah itu, fayuwafiquhu qaulul hakim, sesuai dengan ucapan Imam Al-Hakim An-Naisaburi, innahu ala syartis syaikhaini. Hadis ini sesuai menurut syarat Imam Bukhari dan Muslim. Lakin wuhima bi anna Maimunan ahada ruwatihi lam yukharrij lahul Bukhari syai'an. Tapi terjadi waham, kekeliruan, bahwa Maimun, salah seorang periwayat hadis ini, Imam Bukhari tidak ada meriwayatkan satu hadis pun dari Maimun. Walam yasih sima'uhu min ahadin minas sahabah. Tidak benar bahwa dia mendengar hadis dari salah seorang sahabat Nabi. Falam yujad fihi syartul Bukhari, maka tak ada dalamnya syarat Imam Bukhari. Wa yu'ayyidu tahsinut Tirmidzi, didukung pernyataan Imam Tirmidzi bahwa ini hadis hasan, annahu warada li hadzal hadis turuqun mutaaddidatun inda Ahmad. Kalaupun hadis ini dikatakan mursal, kalau mursal berarti dhaif, kenapa bisa naik menjadi hasan? Karena hadis ini punya turuqun mutaaddidatun, banyak jalur riwayatnya. Jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4, jalur 5. Di mana bisa kami lihat? Lihatlah di Musnad Ahmad bin Hanbal. Itulah gunanya takhrij. Dapat di bab ini, ambil. Dapat bab ini, ambil. Tulis rawinya. Nanti baru dilihat. Oh, ternyata jalurnya 1, 2, 3, 4. Oh, ini mirip sama, berarti 1. Di mana lagi ada? Dalam kitab Musnad Al-Bazzar. Di mana lagi ada? Dalam kitab Imam At-Tabrani. Imam Tabrani punya 3 kitab. Imam Tabrani ada punya kitab, ada kitabnya Tabrani fil Kabir, Tabrani Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat, Mu'jam As-Saghir. Wal Hakim, Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Wa Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid Syarah Muwatta. 40 tahun habis umur Imam Ibnu Abdul Bar mengkaji At-Tamhid. At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid wa ghairuhum. Dan ulama lain, yufidu majmu'uha, secara umum kalau dilihat jalur-jalur riwayat ini,
hasanahu. Hadis hasan. Wal hasil, kesimpulannya, annahu min tariqi sayyidina Abi Dzar anhu isnaduhu sahih. Kalau dilihat dari jalur riwayat Abu Dzar, sanadnya sahih. Wa min tariqi sayyidina Muaz isnaduhu hasan. Kalau dilihat dari jalur Muaz bin Jabal, sanadnya hasan. Wa min tariqi sayyidina Anas isnaduhu dhaif. Kalau dilihat dari jalur Anas, sanadnya dhaif. Wal matnu sahihun qat'an. Tapi kalau dilihat dari matan secara qat'i sahih. Fala taghtar biman ta'ana fih. Jangan kau terpukau dengan orang yang mengkritik hadis ini. Haza hadisun dhaif. Kalau ada orang mengatakan hadis ini dhaif, betul. Karena yang dilihatnya adalah jalur periwayatan Anas bin Malik. Anas bin Maliknya sahih, riwayat sahabat Nabi. Periwayat setelah Anas itu ada yang dhaif. Begitulah jamaah yang dimuliakan Allah. Besok hadis ke-19 akan kita lanjutkan setelah karena panjang ini, tak selesai besok. Hadis ke-19 kita lanjutkan setelah Idul Adha. Panjang. Mudah-mudahan selesai 40 hadis ini insyaallah. Setelah Idul Adha. Pertanyaan pertama, apa beda akhlak, adab, moral? Manusia itu diciptakan khalaqa, khuliqa. Penciptanya khaliq. Yang menciptakannya khaliq. Yang diciptakan itu makhluk. Perbuatannya itu, penciptaannya itu khalqun. Sifat-sifat yang ada pada dirinya itu khuluqun. Jamaknya akhlaqun. Khuluqun terbagi dua. Yang baik-baik namanya karimun atau akhlak karimah. Yang tak baik namanya mazmumun atau mazmumah. Saya ulang sekali lagi. Oh, tak usah saya ulang. Video itu aja ulang. Dah, itulah asal muasal akhlak. Sifat bawaan yang dibawa oleh dari manusia, apakah dia baik atau tak baik. Adab, tak ada adab tak baik. Adab itu pasti baik. Kalau akhlak ada yang tak baik. Yang tak baik namanya mazmum, yang baik namanya karim. Sedangkan adab adalah kelembutan akhlak. Jadi dia lebih dekat kemari. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah memperhalus budi pekertiku, maka adabku baik. Sudah menjadi bahasa Indonesia, adab. Yang adil dan beradab. Tidak hanya adil tapi beradab. Ada orang adil tak beradab? Ada. Mana contohnya? Datang orang nuntut emaknya ke Pak Kapolres. Kapolres, masukkan ke penjara emak saya. Kalau Pak Kapolres adil, masukkan katanya. Tapi Pak Kapolres beradab. Tolaknya. Viral. Adil dan beradab. Lalu kemudian di mana letak moral? Tak tahu sekarang masih ada tak pelajaran ini. PMP. Pendidikan Moral Pancasila.
Moral adalah kesepakatan manusia. Bersepakatlah orang dari Sabang sampai Papua membuat sebuah moral. Namanya moral Pancasila. Itu tidak dikenal orang Eropa, Amerika, Australia. Yang kenal itu hanya kita. Pendidikan moral Pancasila. Kesepakatan sekelompok orang. Moral. Kalau mau dikatakan moral itu mau mengatakan akhlak, menerjemahkan akhlak, maka disebut dengan Islamic morality. Moralnya orang Islam, akhlak. Bedanya ini dari Allah. Begitu penjelasan akhlak, adab, moral. Kedua, Ustadz, amalan apa yang harus saya lakukan agar kubur ayah saya yang tadi pagi dikubur menjadi luas dan mendapatkan kebaikan? Mohon doa dari Ustadz untuk Ustadz Haji Abdul Manap bin Haji Ayub. Nanti di akhir majelis kita doakan bersama. Yang pertama, kalau teringat dengan almarhum, langsung baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sunnah, kalimat tarji. Alladzina idza asabathum musibah, mereka yang terkena musibah, qalu, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ada yang lebih sayang dari kita. Siapa itu? Allah. Dia pinjamkan sejenak dengan kita, habis itu diambilnya. Jangan kita marah, maka kita ridho. Yang kedua, berkirimlah untuk almarhum yang tak ada ikhtilaf doa. Yang tak ada ikhtilaf untuk almarhum adalah doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang tak ada ikhtilaf kepada almarhum itu adalah doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tak ada ikhtilaf. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghirah, tak ada ikhtilaf. Lalu kemudian bagaimana kalau kita kirimkan dia amal-amal Pak Ustadz? Doa tadi tak ada ikhtilaf. Sekarang saya mau tunjukkan apa lagi yang bisa dikirimkan kepada almarhum. Tunggu sekejap. Saya mau menyebutkan teksnya. Baru saya kirim teksnya ke orang. Tunggu sebentar. Bisa aja saya jawab, ada tuh di kepala saya. Cuman kalau tak saya sebutkan teksnya, saya tak lega. Ini dia. Bisa kirimkan sholat kepada almarhum. Gimana nih Pak Ustadz?
Amma salatu fala yasihhu an yusalliya ahadun an ahadin fardan wala naflan. Walakin idza shalla, kalau engkau salat, wa ahda thawabas salati ilaih, kau hadiahkan pahalanya untuk almarhum, fajaizun, hukumnya boleh. Kalau doa tadi tak ada ikhtilaf. Yang kedua ini kau kirimkan salat untuk almarhum. Qala Az-Zailai, Imam Az-Zailai berkata dalam Tabyinil Haqa'iq tahta bab haji 'anil ghair, al-aslu fi hadzal bab annal insana lahu an yaj'ala thawaba 'amalihi li ghairihi 'inda ahli sunnah wal jamaah. Seorang boleh menghadiahkan pahala amalnya menurut ahli sunnah wal jamaah, salatan, salat, sauman, puasa, hajjan, haji, qira'ata Qur'anin, baca Quran, au azkaran min jami'i anwa'il birri. Dah, yang pertama doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu rabbi fili wali walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira, lapangkan kuburnya ya Allah, terangkan makamnya ya Allah. Yang kedua salat, kirimkan salat kepada dia. Ya Allah, sampaikanlah pahala salatku ini kepada almarhum. Ketiga, wa dhahabal hanabilatu ila jawazi ihda'i sawabil qurubat lil hayy wal mayyit. Semua amal-amal sampai. Qala al-Buhuti al-Hambaliyu, Imam al-Buhuti dari kalangan mazhab Hambali, wa kullu qurbatin fa'alaha al-muslimu, semua perbuatan baik yang dilakukan seorang muslim, wa ja'ala thawabaha au ba'daha, semua balasan pahalanya atau setengahnya, li muslim, jaza dzalik wa naf'uhu li husulis thawab, ka shalah, seperti salat, wa doa, doa, istighfar, sedekah, wa ada idain, menunaikan utang, wa kadza qiraah, al-mayyitu yasilu ilaih, sampai kepada almarhum, kullu syai' minal khair lin nusus al-waridah li'anna al-muslimina yajtami'una fi kulli misrin wa yaqra'una wa yahduna limautahum min ghairi nakir. Pertama doa, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat haji, yang kelima baca Quran, yang keenam zikir. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Man halala sab'ina marratan, siapa yang bertahlil 70 kali, summa ahda thawabahu lil mayyit, dihadiahkannya pahalanya kepada mayat almarhum, yantafi'u bihi, maka dia mendapatkan manfaat. Jangan larut dalam kesedihan, jangan mencaci maki, sumpah serapah kepada nasib, tapi kirimkanlah yang saya sebutkan tadi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ustadz, ada dua wanita, satu muslimah, satu lagi murtad. Mereka berkelahi sehingga si murtad mengeluarkan kata-kata melaknat si muslimah. Apakah berlaku sumpah sapah seorang murtad kepada muslim? Si murtad ini halal kepalanya dipancung. Itulah akibat tak mengikuti pengajian Al-Fathul Mubin. Kan udah kita kaji hadis keberapa kemarin tuh? La yahillu damu mri'im muslim illa bi ihda salas. Halal darah seorang muslim kalau melakukan tiga: an-nafsu bin nafsi, pembunuh, pancung kepalanya; as-sayyibu zani, sudah nikah berzina, lempar batu sampai mati; at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad. Jadi hukum aslinya kepala dia itu dipancung. Sekarang dia melaknat, takut pula ini. Ini kan takutnya, Ustadz, si murtad ini mengeluarkan kata-kata laknat. Apakah berlaku sumpah serapah si murtad itu Pak Ustadz? Ih, geram aja saya membacanya. Apalah orang sekarang. Takut pula dia pada si laknat si murtad tadi. Dah jelas itu dah. Terima kasih. Mohon maaf segala kesilapan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin. Di akhir majlis kita bacakan untuk keluarga orang tua yang berkhusus Ustadz yang baru meninggal dunia, almarhum Ustadz Haji Abdul Manap bin Haji Ayub Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma fir lahu
ampunkan dosanya ya Allah, warhamhu, curahkan rahmatmu, wa'afihi, beri kebaikan, wa'fu anhu, maafkan segala silap salahnya, wa akrim nuzulahu, muliakan tempat turunnya, wasi' madkhalahu, lapangan kuburnya, waqsilhu bil ma'i wasalji wal barad, mandikan, sucikan dengan air yang sejuk, wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas, cucikan dari dosa-dosa sebagaimana disucikan kain bersih dari kotoran dan noda, wa ablil hudarun khairan min darihi, gantikan tempatnya yang lebih baik, wa ahlan khairan min ahli, keluarga yang lebih baik, wa qihi min fitnatil qabri wa adzabin nar, jaga dia dari fitnah azab kubur dan azab neraka, waj'alil maswa jannatu waj'alil jannata maswahu, jadikan surga sebagai tempat tinggalnya. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka. Waj'al ahlahu minas sabirin, jadikan keluarganya termasuk orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika musibah itu datang, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.